keseharian lo itu seperti apa sih? Mau lihat Google Calendar gue? Apapun yang kalian ingin lakukan, just do it. Wow. Just do it. Sekolah sukses dimulai. What's up semuanya UBM, gimana, masih semangat atau enggak? Ini semua pasti sudah tidak sabar untuk ketemu sama mentor kita yang kedua di Sekolah Sukses Live on Stage. Mentor kita satu ini adalah sahabat baik gue dari dulu. Seorang yang sangat gue respect, seorang model, aktris papan atas, dan juga entrepreneur sukses banget. Langsung aja kita ketemu sama Luna Maya. Sore semuanya. Yang lebih semangat dong. Selamat sore semuanya. Susah keren ya. Banget. Kalau ngobrol sama MC akhirnya kayak gitu juga ya. Lu MC dahsyat ya kayak gitu lah. Mantan. Ayo mana gitu kan. Kayaknya gak relate ya. Gak relate ya. Kayaknya gak sempet nonton deh. Lun. Yes. Thank you lo mau kerja sama kita. No, DMM. pleasure. TS Media. Akhirnya ya. Akhirnya kita bisa berkolaborasi. I love it. Tapi ini tempat bagus sekali loh. Ini kampus kalian nih. Hah? Keren sekali loh. Dulu lo ke kampus mana? Gue di Paramadina. Oh gitu? Iya. Itu beda moodnya sama seperti? Kecil ya. Oke. Gak ada gini-gini nih. Tapi gak tahu sekarang ya. Lo ambil jurusan kuliah apa sih? Gue dulu sempet ngambil HI, Hubungan Internasional. Oh wow. Gak lulus. And I'm not proud of it. You're not proud of it? Jadi harus lulus ya semuanya ya. Kok orang-orang tersukses di dunia ini kayak Steve Jobs atau Bill Gates itu gak lulus kuliah. Tapi mereka sukses banget gitu. Sama kayak lu. Sekarang kita ngelihatnya lu sempet tidak lulus kuliah. Tapi come on. Bisa-bisa aja ya. Nama Beauty kemarin dapat suntikan dana 5 juta US dollar. Iya. TS Media gue gak tahu nih valuasinya berapa gitu. Tapi come on, like menurut lu sendiri kuliah, kenapa tadi lu gak merekomendasi untuk mereka tidak lulus kuliah gitu? Padahal lu sendiri tidak lulus kuliah dan sudah sukses banget. Yeah. Jangan dong, masa gue masa mempromosikan jangan lulus kuliah ya gitu. Ntar kampus-kampus kagak laku dong. Kita gak diundang lagi gue. Enggak, sebenarnya gini. Kalau ditanya, kalau gue boleh memilih, pasti gue akan lulus kuliah dan gue memilih untuk belajar. Oke. Kalau gue boleh memilih pada saat itu. Dan which is gue udah memilih itu. Tapi kan memang karena keadaan dan segala macam. Tapi doesn't mean yang lulus kuliah itu akan gak lebih sukses sama yang lu contohin tadi juga. Banyak juga yang kita bisa lihat, let's say Nadiem, lulusan Harvard, bikin Gojek gitu. Jadi nggak selalu patokannya yang nggak lulus kuliah itu pasti sukses. Pasti sukses, ataupun yang lulus kuliah juga pasti sukses. Semua itu tergantung kitanya. Jadi kemana kita mau membawa diri kita, itulah mau lulus mau enggak. Tapi willingness yang kita pegang itu, kemauan yang kita pegang itu, kita mau arahnya kemana. Wow. Kita juga misalkan kita lulus kuliah cum laude, tapi kalau kita nggak tahu kita mau ngapain dan nggak arahnya kemana, juga percuma juga dong ijazah itu. Sama juga yang nggak sekolah, nggak lulus kuliah, kalau aku nggak tahu mau ngapain dan aku nggak tahu arah hidupku mau ngapain dan nggak punya cita-cita dan nggak punya goal, juga ya sama aja. So it's not about lulus kuliah ataupun enggak. Lulus kuliah punya privilege yang lebih. Secara pemikiran pasti kita dilatih untuk lebih terstruktur, lebih sistematis, karena kita diajarin untuk bikin let's say makalah dengan struktur yang benar, berpikir lebih kritis segala macam, karena kita banyak banget yang harus
analisa, kita bikin esai, kita bikin ya a lot of paperwork yang harus dikerjain lah. Itu yang melatih kita untuk kemudian hari kalau kita bekerja di misalkan perusahaan-perusahaan korporasi atau segala macam. Nah, ya menurut aku sih ya itu keuntungannya kalau kita kuliah sampai habis, kita diajarin itu. Tapi apakah orang-orang seperti aku juga nggak bisa belajar? Ya bisa juga walaupun tanpa di bangku kuliah gitu loh. Sekarang enak kok, sekarang dengan kemudahan teknologi kita bisa belajar di mana aja. Kita dengerin podcast. Sekolah Sukses. Sekolah Sukses dan Daniel tetangga gue. Itu juga kita bisa belajar. Jadi banyak cara dan banyak jalur yang non informal juga yang bisa membuat kita jadi lebih pintar dan juga bisa membuat kita jadi lebih kreatif. Kayak tadi ada Iben. Dia juga bisa sukses dengan jalur konten kreatornya dia. Creating content gitu loh. So many ways. Tadi lu bilang ya, emang bener sih. Akhirnya gue setuju juga. Yang kita lihat, yang tidak lulus kuliah tapi sukses banget, itu benar-benar hanya segelintir orang. Yang kita nggak lihat, yang tidak lulus kuliah dan gagal, itu mungkin banyak banget. Tapi yang media angkat kan hanya yang sukses-sukses aja gitu kan. Betul. Tapi lu tadi bilang ada sesuatu yang menarik sih. Lulus kuliah atau tidak lulus kuliah itu benar-benar tergantung orangnya. Betul. Untuk dia berambisi untuk menjadi sukses atau enggak. Apa sih prinsip-prinsip di hidup lu yang mungkin lu pegang sampai hari ini yang bisa lu bawa dan mungkin lu share juga ke kita. Sampai ya kita tahu ya lu banyak banget kena terpaan juga dan badai kehidupan. Tapi you're still standing strong dan menurut gue lu salah satu selebriti, entrepreneur juga yang sangat one of the most powerful one di Indonesia gitu yang sangat diperhitungkan. You know, so tell me like what is the principle of your life that builds who you are? Bahasa ininya ya sombong yang positif anjay. Sorry. Keceplosan gue. Anjay. Jadi kenapa aku bilang gitu? Karena kayak ada perasaan gak mau dikalahin gitu loh. Kayak dia bisa gitu. Kadang-kadang sebenarnya ada bagusnya. Ya udah dia bisa. Ya udah bagus juga bisa. Belum tentu gue harus bisa. Tapi awal-awal gue membuka diri gue di jalur pekerjaan gue sekarang itu adalah gue tuh punya goal dan keinginan yang gede banget, tapi memang secara knowledge gue nggak tahu caranya gimana gitu. Gue belum nyampe ilmunya dan nggak apa-apa, tapi memang harus dijalanin dan gue coba aja gitu. Pada saat gue pengen, let's say gue pengen bisnis, gue pengen main film, gue pengen apapun yang gue pengenin waktu kecil, gue kan nggak tahu caranya. Tapi somehow karena keinginan dan mungkin ada, kalau kita afirmasi itu seperti doa juga ya. Yang kita ulang-ulang di kepala kita, akhirnya entah kenapa jalan itu terbuka aja. Tapi jalan terbuka itu tanpa usaha, tanpa kemauan yang kuat, itu juga cuma akan jadi angan-angan sih. Jadi kalau ditanya, iya itu sombong yang positif. Gila dia bisa, gue juga harus bisa. Gimana caranya? Yaudah gue pikirin deh, gue cari tahu caranya kayak gimana gitu loh. Dan ya gue juga nggak awalnya tuh sempet malu gitu kayak gila gue kan udah gede gitu. Kalau gue nanya kelihatan dong gue kayak orang bego ya gitu. Kayak apa? Lu nanya soal apa misalnya? Ya contoh lah gitu. Maksudnya ini tuh apa ya misalkan contoh aja let's say kayak maksudnya COGS tuh apa sih gitu ya. Kayak gitulah gitu. Karena istilah-istilah yang awam karena gue nggak belajar itu gitu. Tapi karena gue harus tahu akhirnya gue bodoh amat deh, gue nanya aja sama mungkin orang yang lebih tahu gitu loh. Kalau gue mengambil langkah ini gue mesti ngapain ya? Enggak, ini tuh gini. Oke, dengerin terus coba cari teman yang memang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lah. Mentor gitu. Maksudnya? Mentor gitu. Ya banyak nanya aja atau misalkan let's say Google gitu. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa gitu. Akhirnya ya karena ada ambisi yang seperti itu membawa gue menjadi orang yang gak gampang patah aja gitu. Kalau dibilang gagal banyak sekali gagal. Dan masalah datang bertubi-tubi. Yes, until today
di kerjaan gue juga ada masalah yang menurut gue besar banget gitu. Tapi gue kayak gue bisa selesaikan ini, cuma masalah waktu aja gitu. Wow. Tapi ya memang seseorang yang resilient itu menurut gue perlu banget untuk menggapai cita-cita yang kita mau gitu. Jadi kalau mau dipatahin sama orang, mau dipatahin sama diri sendiri, kita nggak akan cepet jatuh sampai jatuh banget, nggak apa-apa juga. Karena kalau ditanya, apakah seorang Luna Maya pernah gagal di dalam bisnisnya? Sering. Apakah saya udah jago banget? Jawabannya belum. Kalau gue jago banget, gue akan menjadi seorang konglomerat ya kayak BCA gitu atau kayak Agung Sedayu apa segala macam, or Wardah yang grupnya udah gede banget. Tapi kan ini gue masih proses menuju sana gitu. So resilient dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan kemarin yang gue rasakan banyak ya di pekerjaan gue, itu gue coba pelajari dan analisa gitu, what went wrong gitu loh. Wow. Dan ternyata memang banyak kesalahan yang gue lakukan adalah karena ketidaktahuan gue. But which is it's okay gitu loh. Kalian belajar ke kampus ini untuk tahu banyak. Akhirnya tahu. Tapi setelah tahu kan belum tentu bisa pengetahuan itu betul. Harus praktek. Ya. Kebetulan gue langsung praktek ya. Tanpa tahu dulu. Tanpa tahu dulu gitu. Jadi ya memang akhirnya jadi learning by doing gitu. Dan yang paling kerap terjadi adalah kita ngerasa gak percaya diri. Betul. Juga. Dan doubt ourselves gitu, ragu sama diri kita. Bener, yang paling sering terjadi adalah sampai sekarang, apakah kalian melihat gue orang yang sangat percaya diri? Jawabannya bisa iya dan tidak. Oke. Ada momen gue bisa pede banget gitu, karena gue paham. Gue tahu gitu, kayak lu ngomongin film sama gue tahu gitu. Karena it's already in my your blood, ya. Ya itu udah kerjaan gue hari-hari, tapi kalau lu tanya 20 tahun lalu, gue gak ngerti apa-apa. Tapi udah dijalanin, udah dikerjain, akhirnya gue mengerti lingkungannya, kerjanya seperti apa. Bahkan gue juga udah ngerti cara kerja kamera. Oh, kamera lagi ngadap sini, gue harus gini nih. Gue ngerti sedetail-detail itu karena udah dikerjain sehari-hari. Nah, sama hal juga dengan bisnis. Ini pekerjaan yang baru buat gue ya, baru berapa tahun. Jadi learning by doing gitu. Dan pada saat gue nggak ngerti, kita tuh kerap sekali disabotase oleh pikiran kita sendiri dan membuat kita jadi gak percaya diri. Itu loh. Jadi memang jangan berpikir kami-kami ini yang ada di depan kalian orangnya super pede dan selalu percaya diri, selalu. Kok gue juga ikutan diseret sekarang. Tapi kan ada momen juga dong. Pasti lo ada momen, sumpah lo gue gak pede lo gitu. Gue itu namanya imposter syndrome. Ada yang pernah denger gak imposter syndrome? Jadi itu lagi tren ya. Kenapa itu resonate banget ke gue? Karena setiap waktu gue sering banget ngerasain itu gitu. Imposter syndrome itu pernah ditanyain ke sebuah universitas di Harvard. Ternyata 80% orang itu ngerasa mereka tidak layak bisa berada di Harvard. Dan mereka sendiri juga khawatir. Kayak bingung gitu, kok gue yang ada di sini. Betul, gitu. khawatir suatu saat nanti akan ada orang yang bilang, aha lu ternyata gak sepinter itu. Itu imposter syndrome gitu. Dan gue sering banget ketika ada di belakang panggung sama artis-artis yang lain, takut ada yang bilang, aha Daniel kamu ternyata tidak se-cool itu. Udah kamu keluar saja dari lingkungan kita. Itu imposter syndrome yang sering banget gue alamin. Jadi untuk itu gue harus perform, gue harus sebisa mungkin lebih keren, lebih cool, lebih sukses dan lain-lain gitu. Karena ada ini ya, mungkin karena kayak kalau tadi cerita Harvard gitu, kayak misalkan Harvard institusi yang sangat, kalau kita ngeliat tuh, Ivy League yang kayaknya tinggi banget gitu. Betul. Yang jangkauannya tuh buat kita tuh kayaknya jauh banget gitu. Tiba-tiba terus si anak-anak itu masuk gitu, mereka jadi kayak, hah kok gue bisa masuk ya? Padahal gue biasa-biasa aja gitu. Karena terlalu besarnya, bayangan orang terhadap satu institusi itu. Betul. Sama orang kayak ngelihat kita, Daniel adalah orang, maksudnya selebriti yang besar banget gitu. Ternyata pas kenal, lo gak se-cool itu gitu. Jadi ada ketakutan-ketakutan itu. Exactly. Itu imposter syndrome namanya. Dan cara untuk menanggulanginya adalah dengan tadi yang lu udah ngomong, afirmasi. Untuk lu sendiri mengetahui diri lu sendiri, ya udah. Dan bahkan
kerendahan hati, dimana kalau misalnya ada sesuatu yang lu gak tahu, ya lu tanya. Gak usah takut dengan, aduh nanti dia bakal mikir gue bego gak ya ketika gue tanya ini. Masa seorang Luna Maya gak tahu COGS gitu kan. Iya contoh lah apapun lah gitu. Betul, karena gue juga kayak gitu. Gue ketika lagi ngomongin soal bisnis gitu ya, apaan nih EBITDA? Iya, gue juga baru tahu kok. Gue juga baru tahu EBITDA apaan. Dan gitu kan. Sampai sekarang juga gue gak ngerti ngitungnya ada gimana gitu. Ya udahlah, ada orang finance lah. Itu exactly, udah kita hire aja orang finance. Yang gitu. penting gue tahu ini untung apa rugi. Gitu. Nah, Lun, tapi dari semua. Boleh diminum ya? Ya, please. Dari semua pengalaman ini ya, kayak yang tadi gue dapetin juga dari Luna gitu, bahwa lu tidak akan berkembang hanya dari kegagalan. Tapi lu berkembang dari kegagalan yang lu evaluasi. Iya. Karena kalau misalnya cuman kegagalan aja, gue gagal ini, tapi lu gak pernah evaluasi, ya lu bakal akan gagal di poin yang sama gitu. Tapi ketika lu mengevaluasi kegagalan lo, kok gue kemarin, ternyata gue kurang pengetahuan di sini, gue kurang pengetahuan di sini. Lu evaluasi supaya nanti ke depannya lu gak akan gagal di tempat yang sama, dan di situ lu baru berkembang gitu loh. Bener. Jadi ini kemarin aku nih lagi road to kampus juga ya by the way ya. Jadi kemarin tuh ada yang nanya di salah satu universitas juga. Dia bilang, Kak saya pengen start a business gitu. Oke. Dia bilang, oh ya kenapa? Iya soalnya saya melihat peluang Jakarta ini lagi panas banget, dia bilang gitu. Jakarta lagi panas banget Kak gitu. Jadi aku pengen bikin minuman yang seger-seger supaya mereka yang kepanasan bisa ngerasa gak kepanasan lagi. Oh ya udah mulai? Belum Kak, soalnya aku takut gagal, aku takut gak laku, aku takut gak diterima minumanku. Oh, kok kamu tahu kamu bakal gagal? Ya kayaknya gagal deh. Udah gak pede duluan gitu. Ya udah kalah sebelum perang. Tapi aku bilang sama dia, kalaupun minuman kamu tuh gagal, dan pada saat aku tanya, kenapa kamu gagal? Aku akan lebih appreciate, ya Kak aku gagal, soalnya kayaknya minuman aku kemanisan. Jadi waktu aku bikin minuman itu, riset aku tuh kurang, gulanya kayaknya kebanyakan. Wow. Terus udah gitu kayaknya aku gagal karena posisi kios aku tuh gak tepat di depan kampus yang banyak lalu lalang orang. Wow. Aku akan lebih appreciate kalau misalkan jawaban seperti itu. Ya. Tapi kalau jawabannya adalah, ya kayaknya bakal rugi deh, aku takutnya nanti gak balik modal. Tapi kan kamu gak tahu. Karena belum dilakuin. Betul. Jadi apapun yang kalian ingin lakukan, kalau kata Nike, just do it. Wow. Just do it. Gitu. Kok jadi salah ya, salah. Ya, bisa. Just do it gitu. Kadang-kadang kita butuh kegilaan dan keberanian. Ya. Gak harus orang pinter banget gitu, tapi kadang-kadang butuh nyali yang besar gitu. Lun, this is a good segue tentang kegagalan lu. Gak tahu apakah ini bisa dibilang kegagalan atau enggak gitu ya. Di Luna Habit gitu ya. Maksud gue, Luna Habit tuh jalan berapa lama? Dan kenapa lo akhirnya memutuskan untuk ditutup? Oke, sebenarnya udah jalan waktu itu 7 tahun. Oke. Sebenarnya sebelum COVID it went really well gitu lah. Terus udah gitu COVID segala macam. Berapa gerai toko ya? Kalau gak salah di Plaza Semanggi ada saat itu ya? Itu beda brand. Wow. Itu beda brand. Lupa gue, brand apa itu ya? Itu LM4 Hardware zaman dulu. Oh iya, ya ampun. Gue tuh partneran waktu itu. Gila, gue kenal lu selama itu. Iya, sampai brand lu rambut lu masih nantang Tuhan. Iya, masih jabri. Waktu itu lo masih belum ada tuh. Tetangga gue tuh belum ada. Okay. Masih tetangga gue. Gitu. Jadi Luna Habit akhirnya 7 tahun dan berapa gerai saat itu? Enggak, kalau yang Luna Habit gue fokus di online. Online shopping. Online doang gitu. Cuma memang fashion itu tuh memang sesuatu yang harus fokus banget dan harus kayak ya namanya juga fast fashion ya. Dan udah bermunculan kayak Zara, Mango, H&M, Forever 21 aja tutup ya by the way ya. Jadi memang sulit banget waktu itu dan aku pikir kayak oke, fokus aku udah gak bisa di sini. It's a bit too it's a bit too much for me gitu loh. Gimana? Karena itu kan ada nama ya, Luna Habit. Ada nama Lunanya di situ. Kayak kalau misalnya itu tutup, itu kesannya Luna gagal.
Ngerti gak lo? Ya memang gagal sih. Identitas lu itu jadi Gak ikutan. apa-apa. And it's okay for you. Daripada rugi. Kan maksudnya ada orang yang kayak wah idealis banget. Gue akan bayar terus, gue suntik terus sampai you know. Itu ada orang seperti itu, maksudnya itu gue gitu. Iya. Itu soalnya gue lakukan yang di sekarang sih. Jadi gue harus memilih gitu. Okay. Jadi memang harus memilih gitu kan. Dan akhirnya mengambil keputusan kalau berjalan berbarengan dan dua-duanya ini butuh support yang lebih besar, I would choose mana dulu nih gitu. Dan waktu itu gue pikir gue ke nama dulu deh gitu. Dan baju waktu itu sebenarnya clothing itu butuh kreativitas yang lebih banyak. Karena fast moving fashion itu memang seasonnya tuh cepet banget. Tiap minggu mereka keluar. Benar gitu. Sedangkan kalau kita bicara masalah skincare dan juga kosmetik, itu lead time-nya tuh agak lebih panjang gitu loh. Right. Kalau satu serum itu masih jualan, biasanya orang udah satu serum suka ya udah repeatable-nya udah itu aja. Jadi less headache lah gitu. Kalaupun kita butuh new product gitu ya, kita mungkin berpikirnya tuh lebih mungkin warna baru yang buat season yang tahun depan. Jadi masih lebih manageable lah untuk kita berpikir kayak apa lagi yang harus dikeluarin nih gitu. Right. Maksudnya waktunya tuh masih lebih panjang gitu. Kalau fashion tuh setahun tuh 4 season soalnya. Betul. Jadi kayak harus ngedrop terus, kalau kita gak ada model baru, ya tetangga ngeluarin model yang lebih baru, goodbye gitu. Jadi itu yang membuat gue kayaknya ini tuh terlalu memakan waktu yang gue gak punya dan pikiran yang gue gak punya untuk sebesar itu. Akhirnya dengan berat hati gue bilang, you know what, we have to admit di sini gue gagal. Dan gue gak apa-apa gue bilang itu gagal. Karena memang ya ternyata perkembangan zamannya udah gak di situ lagi. And daripada gue tambah pusing ya udah gue harus menutup bayi gue. Walaupun dengan ada rasa kayak pride-nya karena gila gue gagal gitu. Tapi it's okay. I learn, I know kenapa gue gagal dan apa yang menjadi pembelajaran adalah kalau misalkan nanti mau buat lagi ya gue mungkin akan bikinnya yang sesuatu yang lebih berbeda yang gak mengganggu waktu gue yang lebih besar gitu. Dan I mean that's life, you know, you try, you fail, you try again. Nama beauty itu setelah Luna Habit atau beriringan? Sempet beriringan setahun pertama, terus habis itu kena COVID, habis itu udah habis itu gue udah setelah COVID sih gue ini. Dan makeup dan kosmetik itu kan emang udah banyak banget di mana-mana gitu ya. Kenapa lu ngerasa pede dan tidak takut gagal lagi karena mempelajari dari Luna Habit gitu ya, untuk berani, you know what, I'm gonna do this anyway. Nama. Iya, karena waktu itu kan sebenarnya kalau brand lokal tuh belum sebanyak sekarang kan. Waktu itu kan belum banyak masuk yang dari Tiongkok, China ya. Karena waktu kita bikin. Lu karena di UBM ini lu kayak mikir, wah ini kayaknya mayoritas, gue minoritas di sini nih. Gue takutnya ngomong apa lu gitu. Enggak kan, ini gak rasis ya by the way. Tapi emang bener gitu. Betul. Bahwa itu adalah bisa dibilang challenge paling gede pada saat 2001 akhir menuju 2002 Skintific masuk. Right. Claiming Indonesian brand, but it's not gitulah. Dan to be honest gitu, they have a big modal gitu kan. Duitnya banyak banget. Massively mereka mempromosikan produk mereka dengan KOL, dengan apa. Even gue juga pernah di endorse gitu, jujur aja gitu. While you have nama. Iya, gede banget. Kita di BU juga ya gitu. Iya, ujungnya tetap cuan-cuan lah ya. Tapi kan maksudnya yang dipromot yang gue nggak punya gitu. Oke. Yang gue nggak ada. Jadi ya udahlah, gue berani bayar nih. Lu berarti terbuka dong ya untuk sama Kaf, sama Wardah. Iya. Kaf kan cowok, gue nggak ada. Oh iya. Dan kan maksudnya kalau ditanya kalau nama, sebenarnya gue mencoba membedakan nama itu ya gue di sana sebagai CEO-nya, sebagai seorang yang behind the scene-nya. Walaupun kadang-kadang kalau ada muka gue itu berarti gue lagi gak ada budget untuk KOL lain, ya muka gue gitu. Tapi kalau sebagai Luna Mayanya gue masih terbuka.
Ya gue kerja sama banyak dengan brand-brand beauty lainnya gitu yang bisa dibilang sangat terkenal lah. Tapi memang tiernya di luxury gitu. Right. Lun, apa kesalahan-kesalahan yang lu pelajarin ketika lu memulai bisnis yang mungkin bisa di-share di sini sekarang supaya mungkin teman-teman di UBM atau murid-murid sekolah sukses di sini kalau mereka pengen masuk bisnis juga, mereka harus menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, kalau nggak paham, cari tahu sendiri, memulai semuanya dengan sendiri gitu. Waktu aku mulai even Luna Habit juga aku nggak paham. Aku cari tukang jahit sendiri. Wow. Aku cari tukang aku cari tukang jahit sendiri, tukang pola sendiri. Aku cari tahu source kain. Ada yang namanya CMT, ada yang namanya FOB. FOB itu kain dan jahit. Pokoknya kita terima bersih. CMT itu cuma jahit doang, kain kita yang supply. Right. Jadi sedetail itu gitu. Jadi kita bandingin harganya yang lebih murah mana gitu. Nah itu ternyata aku cari tahu tuh dengan aku nanya-nanya. Oh ini apa, ini apa, ini apa. Dan kita pantau. Dan kita yang ngobrol langsung dengan si vendornya gitu. Jadi kita nggak gampang dibodohin sama orang gitu. Kalau kita bukan yang kita bergerak, nanti bisa aja dibilang, oh FOB gitu, satu baju 50.000. Padahal bisa aja sebenarnya kalau ditanya modalnya cuma 35 sampai 40.000 gitu. Dia ngantongin 10.000-nya. Iya, dan coba bayangkan dikali misalkan rata-rata tuh minimum quantity order itu tuh kan satu lusin. Satu lusin tuh isinya berapa? 120. Betul. Dikalikan berapa SKU gitu. Betul. Itu aja ya, coba aja. Kesannya mungkin 10.000 tuh kecil, tapi kalau dikalikan itu lu udah hilang besar banget lah. Bener gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan tuh harus kalian yang tahu gitu. Do whatever it takes untuk kalian yang ada di situ. Terutama F&B ya. Kalau boleh kasih saran gitu. F&B tuh yang paling ribet sebenarnya. Karena perintilannya tuh banyak. Dari kiloan masalah. Ya misalkan makanan kan ada bawang, ada cabe, ada apa. Ingredientsnya kan macem-macem gitu. Kalian pikir dibohongin 100 perak aja per item, dikalikan berapa berkilo-kilo setiap hari, berapa itu kebocorannya. Jadi memang harus ada di sana gitu loh. Memang harus teliti sih. Bisnis apapun sih kayaknya harus teliti sih gitu. Gimana sampai akhirnya nama beauty itu dapat injection 5 juta US dollar? Ya karena waktu itu jujur lagi maraknya venture capital. Yes, dan local brand. Brand. Waktu itu sebelum ada produk dari China masuk, memang local brand tuh lagi naik-naiknya. Seperti Something ya. Itu kan sebenarnya kalau ditanya Something sama nama tuh munculnya bareng-bareng. Tapi somehow memang ya Something tuh bisa dibilang yang mereka lakukan tuh bener banget gitu loh. Dari caranya, dari apanya segala macem. Itu akhirnya booming dan mereka juga dapat tuh kalau nggak salah dari Sequoia gitu. Kalau nggak salah more than I think 10 million or something, aku lupa gitu. Jadi mereka berkembang banget dengan adanya suntikan dana itu gitu. Terus ya aku waktu itu juga bingung gitu kenapa. Tapi dilihat bahwa ada pasarnya dan ada kesempatannya, ya aku senang-senang aja sih gitu. Duit, ternyata duit. Tetep ya ujung-ujungnya duitnya kalau lu namanya ya. Kayak lo nggak aja. Pasti. Nggak, tapi kan gini sih, sebenarnya bukan ujung-ujungnya duit gitu, tapi ya bisa dilihat pekerjaan apapun, kalau peluangnya pasarnya itu ada, nggak harus saya lah, kalian juga bisa mendapatkan itu kok gitu. Banyak sebenarnya contoh yang aku dengar yang lumayan menarik dan hebat waktu itu sebenarnya ada 2 kalau nggak salah, dia anak ITB ya, dia dapat berapa juta dolar gitu karena bikin iFishery atau kalau nggak salah gitu. Nah sebenarnya itu kan mereka anak kuliahan biasa aja, cuma mereka berinovasi menghasilkan sesuatu yang memudahkan nelayan dan para peternak ikan gitu. Gitu. Dan mereka hadir menjadi solusi dan didigitalize gitu. Jadi of course sesuatu yang menjadi solusi dan bisa memudahkan suatu gue ngerti sih maksud lo. Gitu. Betul. Itu pasti juga bisa dapat peluang. Betul. Jadi ketika kita memulai sebuah bisnis, justru yang kita pikirkan bukan cuannya dulu, tapi apakah
bisnis kita ini menjadi solusi buat orang-orang yang lagi punya masalah di bidang itu. Gitu, dan bisa menjadi potential revenue gitu. Betul. Karena kan kita harus mikirin sama sepertinya kayak contohnya juga kayak masalah pengolahan sampah. Sebenarnya ini salah satu pengolahan sampah ini bisa jadi solusi yang cukup cuan banget di kemudian hari. Asalkan masyarakatnya juga mau ikutan untuk berkontribusi. Betul. Mengeluarkan sedikit aja gitu penghasilannya supaya sampah ini bisa dikelola. Kalau sekarang kan pemerintah belum ada belum ada pengolahan sampah yang jelas gitu. Yeah. Akhirnya swasta lah yang membuat opportunity itu. Betul. Jadi sebenarnya banyak celah lah dimanapun kalian berpikir kreatif terus mencari kayak peluang gitu. Karena pasti ada peluang dimanapun ada masalah pasti butuh solusi sebenarnya. Dan disitulah kadang-kadang bisnis itu bisa masuk sih. Seperti biasa, gue akan membuka kesempatan untuk kalian bertanya ya. Wow. Ya udah, yang di sini dulu kali ya. Halo, selamat siang Kak Luna dan juga Kak Daniel. Hai. Perkenalkan, nama saya Syahril. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Kak. Oh, oke. Izin bertanya nih ke Kak Luna khususnya ya Kak. Tadi menarik banget kisahnya, ternyata banyak sekali up and down-nya gitu ya Kak. Yeah. Saya pengen tahu kunci Kak Luna dalam menjaga konsistensi itu seperti apa sih Kak? Sehingga entrepreneur dari Kak Luna ini selalu bisa berkembang seperti itu Kak. Mungkin itu aja dari aku, terima kasih. Wow, konsistensi adalah kunci. Iya. Tapi kunci untuk konsistensi itu apa Kak Luna? Disiplin. Oke, right, oke. Gak semua orang menyukai kata disiplin. Kalian pengen bebas gak sih? Pengen enak kan? Bebas itu maksudnya kayak bebas dari rasa macam-macam. Bebas secara finansial, jadi gak perlu mikirin besok utang gue gimana gitu. Right, ya bebas. Terus itu ya. bebas gak harus kayak dikejar-kejar deadline gitu. Yeah. Artinya kan kita cita-citanya pasti pengennya punya freedom ya. Ya. Sebelum kita punya freedom itu harus disiplin sih. Kayaknya kunci untuk bisa bebas itu dengan disiplin. Kalian disiplin belajar, 4 tahun lulus, kalian akhirnya bebas dari namanya bangku kuliah. Kalau misalkan kalian kerja misalkan ya, kantoran segala macam, kalian disiplin misalkan menabung. Sampai 10 tahun, kalian menyisihkan sebagian penghasilan kalian berapa, saya tahu 10 tahun, saya cuma butuh nabung 10 tahun supaya saya bisa punya uang pensiun misalkan. Right. Kuncinya disiplin kan. Ya. Patuh terhadap goals kita gitu. Jadi, dan menahan diri ketika ada impulsif pengen beli handphone baru atau ngelihat tetangga punya TV baru langsung impulsif juga pengen punya TV baru. Iya, jadi memang sebenarnya kuncinya tuh disiplin sih gitu. Kayak I'm not perfect lah gitu. Kadang-kadang gue juga masih kayak suka nggak disiplin gitu. Tapi once kalau udah mulai bablas nih, gue balik lagi sih. Gue ngomongin soal Luna habit. What is the habit of Luna? Gue ngerasa orang sukses ketika kita ngelihat seseorang sukses gitu ya. Yang sering gue tanyain justru keseharian lo itu seperti apa sih? Mungkin. Mau lihat Google Calendar gue gak? Nanti aja ya di belakang panggung. Tapi mungkin kalau misalnya kita ngikutin habitnya dia. Kita juga mungkin bisa sukses seperti dia. Kayak kalau gue sempat baca buku. Dia bilang orang sukses kebanyakan selalu menyisihkan 15 menit untuk baca buku di pagi hari. Dan bangunnya juga jam 4 pagi gitu. Jam 4.30 pagi. Nah jadi kayak what is your habit? Dan kedisiplinan lu tiap hari itu seperti apa? Oke. Karena sebagian besar pekerjaan gue membutuhkan fisik. Oke. Appearance. Ya. Jadi kedisiplinan yang paling utama gue jaga adalah olahraga gue. Right. Karena gue masih ada syuting film, masih ada syuting buat brand segala macam. Jadi memang pekerjaan kita 90% itu fisik gitu. Jadi gue disiplin untuk menjaga itu supaya gue gak sakit. Oke. Berarti ada dong waktu-waktu di mana lo yang kayak aduh gue males banget olahraga. Ada. Tapi yang namanya kedisiplinan ya. Kayak tadi pagi gue capek banget sebenarnya. Tapi entah kenapa
gue bilang gue akan nyesel kalau gue gak pergi gitu. So akhirnya gue tenis dulu tadi pagi, walaupun tadi kayak kaki gue kayak sakit gitu, abis nge-gym kan. Right. Terus ya gue tetap pergi gitu. Tapi kecuali unless malamnya lu tidurnya capek banget, I think istirahat itu juga penting. Lebih penting, ya. Benar. Jadi ketahui, maksudnya listen to your body gitu. Kalau memang malamnya cukup tidur, nggak ada alasan besok gue untuk nggak pergi olahraga. Oke, itu disiplin yang pertama. Lu selalu olahraga setiap pagi. Ya. And then untuk let's say entrepreneurship, disiplin seperti apa yang lu terapin? Misalkan disiplinnya seperti apa? Kayak misalkan kalau emang ada waktunya untuk ke kantor, gue ke kantor gitu. Oke. Dan mau ada kerjaan apapun yang kalau gue bilang ini adalah hal yang penting, ya gue nggak akan tergiur dengan yang lain gitu loh. Jadi memang di time management itu memang udah ada waktunya. Misalkan untuk ini. Jadi memang kesannya kayaknya sibuk banget ya. Tapi kan itu yang lo pilih. Lo mau ada di dunia entertainment juga, mau ada di entrepreneurship juga, dan bahkan sekarang juga mau ada di dunia ya pekerjaan lain-lain kayak misalkan gue ada yayasan atau apa segala macam, itu kan pilihan yang kita lakukan. Wow. Ya kita disiplin aja gitu. Kalau udah once kita commit ya udah gitu. Selalu buat waktu aja gitu. Kecuali ya memang kepepet banget. Wah bulan ini gue kurang, ya udah gue geser dikit lah. Oke. Alright. Ya komitmen lah. Oke. Berikutnya silakan Lun. Siapa ya kira-kira yang akan lu pilih? Oh my God. Tadi di ujung situ, mungkin di ujung sini. Ya udah. Ya deh Mbak yang berdiri deh. Oke. Halo, selamat siang Kak Daniel dan Kak Luna. Terima kasih udah diberi kesempatan. Saya Intan dari Sami Bersih. Nah, bersyukur hari ini hari kedua bisa lihat Kak Luna langsung. Kemarin ada di Hard Work Conference. Ya gitu, saya cukup menarik juga dengan kakak bilang selesai dengan urusan pribadi ya kak ya. Kemarin kakak bilang itu. Oh, kamu pembahasan gitu. Yang kemarin ya. Gitu, karena urusan itu banget. Pribadi apa? Nanti aku jelasin. Karena memang susah banget sih, kadang kalau kita udah terpuruk, kita agak susah untuk bangkit gitu kan kak. Yeah. Nah yang aku mau tanyain itu sama kakak terkait dengan memulai bisnis. Nah dari semua bisnis yang kita mungkin lihat, kita kan mungkin ada 1-2 hal yang menarik bagi kita dan mau kita mulai gitu. Nah tapi kan terkadang tuh bisnis yang mau kita mulai itu sebenarnya udah ada orang yang melakukannya gitu kan kak. Jadi kadang-kadang kalau kita harus belajar dari mereka gitu. Nah tapi ada satu waktu kayak kita udah usaha kita udah tiru tapi nggak full 100% kita tiru, tapi ternyata hasilnya tuh nggak maksimal. Gimana ya kak? Cara ya kamu udah analisa nggak kira-kira kegagalan kamu tuh ada di mana? Kegagalannya sih udah dianalisa kak. Apa tuh? Boleh dijabarin? Misalnya kan kalau yang lama ya kak, saya untuk content creator untuk pembelajaran bahasa Korea gitu kak. Memang itu mungkin biasa aja sih, kayak kita mulai dari melihat dari contoh yang tutor Korea yang ke Inggris, saya bandingin dari Korea ke Indonesia gitu. Tapi ternyata memang untuk viewernya kurang, cara penyampaiannya mungkin ada beberapa teknik-teknik yang dipakai, ada yang pakai melalui tulisan, ada yang melalui interaksi langsung gitu. Nah memang ada kekurangan bagi saya kan memang gak punya banyak waktu untuk full mengerjakannya karena sambil kerja juga gitu sih kak. Mungkin kamu harus bisa melihat kompetitor kamu, kekurangan dan kelebihan mereka. Dan apa yang mereka punya dan apa yang kamu gak punya. Dan apa yang kamu punya dan apa yang mereka gak punya. Maksudnya paham ya di situ ya. Jadi oke, kira-kira yang viewsnya gede gitu untuk yang konten yang sama serupa seperti kamu. Punya unique selling point yang lebih menarik, mungkin cara membawakannya gitu. Atau mungkin kamu juga harus mencari kreativitas yang bisa membuat audiens itu jadi hook gitu loh. Kreativitas itu kan bisa macam-macam. Misalkan nih contoh ya, pada saat kamu lagi buat konten itu, kamu mungkin bisa pakai puppet gitu.
kayak boneka gitu. Kayak padahal sebenarnya tangan kamu, jadi kamu kayak berinteraksi sama dia gitu. Jadi itu yang membuat kamu jadi unik dan berbeda dari yang lain. Walaupun sebenarnya kontennya sama. Iya kan, paham ya sampai situ. Jadi mungkin kamu harus benar-benar keluar out of the box, ide-ide kreatif kamu. Gimana caranya membuat audiens itu jadi memilih kamu dibandingkan yang lain gitu. Nah itu kan yang harus kamu pikirin. Kreativitas itu, apalagi masalah konten ini, it's all about creativity gitu. Konten itu akan hook dan algoritmenya berjalan, viewsnya akan banyak. Itu di 3 detik pertama. Kalau 3 detik pertama kamu tidak menarik, itu kamu akan di skip. Sekarang ini zamannya tuh bukan video panjang lagi, tapi video pendek. Kalau 3 detik pertama itu sangat menarik, udah kamu dapat attention orang. Dan lama-lama itu algoritmanya akan jalan dan kamu akan mendapatkan views yang gede sih. Mungkin Daniel ada yang mau ditambahin. No. It's good. It's very good. Thank you so much, Lun. That was so good. Thank you buat pertanyaannya. Tadi harusnya bisa ditanyain ke Iben juga ya itu ya. Itu bagus banget. Ya. Yang baju hitam, baju. Oke, sabar. Aku akan coba semuanya. Semaksimal mungkin ya. Oh, by the way ya, tadi mungkin si Mbak siapa namanya tadi? Mbak Intan. Mbak Intan ya, kamu datang kemarin ke Her World Leaders Women's Conference. Oke. Supaya nggak salah paham selesai dengan diri sendiri. ada personal problem apa lagi loh? No. Coba sedikit aku jelasin gitu. Kenapa? Kadang-kadang perempuan itu karena pembahasannya ini agak di luar topik ya. Pembahasannya adalah kadang-kadang mencari pasangan untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Bener gak? Kok relate ya? Jadi maksudnya yang kita ingin sampaikan, sebelum berpasangan, selesailah dulu dengan diri kita. Wow. Gitu loh. Sehingga kita udah selesai dengan apapun, misalkan kita udah gak punya angan-angan yang kita pengen capai. Jangan sampai ketemu dengan pasangan hanya untuk saling menyelesaikan masalah masing-masing, akhirnya ketemu punya masalah berduanya gitu. So good. Itu kayak apa ya? Lu secure sebelum lu ketemu dia. Dengan dia atau tidak ada dia, tetap lu masih secure. Iya. Dan begitu pula dengan laki-laki juga harus begitu gitu loh. Jadi makanya kemarin tuh ada masalah kita pembahasan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Dalam ya. Dalam, makanya berat sebenarnya tema kemarin lumayan berat. Jadi kan selesai dengan diri, biar yang lain gak bingung. Kalau temanya kemarin itu empowerment woman and child. Wow. Oke. Gitu. Thank you Lun. Oke, silakan. Oke, halo Kak Luna, halo Kak Daniel. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan dan diberikan bagi saya untuk bertanya. Di sini dari saya lihat Kak Luna dengan begitu banyak motivasi, dengan begitu banyak pencapaian yang luar biasa. Pasti setiap orang punya titik down-nya, punya titik terendahnya. Tidak mungkin tidak ada. Saya ingin bertanya, apa sih prinsip hidup, motivasi hidup yang Kak Luna pegang sampai saat ini? Walaupun banyak tantangan, masalah, tapi dengan motivasi, dengan prinsip itu kalau Luna tetap berdiri dan menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Thank you. Salah satunya yang tadi itu ya, sombong positif. Sombong buat diri kita sendiri juga boleh kok kadang-kadang gitu. Tapi jangan sampai sombongnya itu menjatuhkan dan bikin kayak negative energy yang keluar. Tapi sombong tuh kayak you have to be proud of yourself juga gitu. Achievement kamu, sekecil apapun langkahmu, itu udah sesuatu yang sangat-sangat berharga buat dirimu. Jadi kamu harus sombonglah dengan dirimu sendiri, bukan dengan orang lain. Bahwa, hey, ternyata gue udah achieve ini ya. Keren juga loh gitu. Wow. I think sombong positif ini dari segi kayak you know who you are. Yeah. Lu secure sama diri lu sendiri dengan achievement lu. Gak peduli apapun yang orang ngomong. Yeah. Dan lu... tapi tidak dengan cara menjatuhkan orang lain supaya lu semakin tinggi gitu. Itu buat diri kita sendiri aja. Betul. Gitu. Karena lu tahu Tuhan menciptakan lu dengan kekuatan dan kelemahan, tapi lu lebih fokus sama kekuatan yang lu punya, sehingga lu bisa bilang, gue bisa kok kayak gitu. Benar, karena sebenarnya di luar sana tuh orang tuh selalu punya selalu punya perasaan-perasaan yang tidak puas gitu loh. Jadi pada saat kita nggak puas, kita melihat orang, pasti ada perasaan yang
negatif keluar gitu loh. Kalau kita hanya mendengarkan negatif dari luar itu kan membuat kita kecil kan jadinya. Yang bisa mengangkat diri kita sendiri ya kita sombong aja sama diri kita. Biarin kata si ini gue begini-gini, bodoh amat, dia nggak tahu gue keren, hehe gitu. Maksudnya you talk to yourself gitu. Cara lu ngomong apa dulu ya? Dan kita ngaca tiap hari gitu kan, kita ngaca gitu. Maksudnya kadang-kadang sekarang nih yang paling sering gue dengar adalah di social media gue itu perkataan-perkataan yang komen-komen yang bikin gue down. Right. Dan itu kadang-kadang mengganggu pikiran gue, like it or not gitu loh. By the way, ini curhat dikit lah ya. Sure. Yang terakhir yang gue sering dengar adalah, ini berhubungan juga dengan yang kemarin ya, empowerment women and child itu. Bahwa sesama perempuan seringkali saling menjatuhkan. Dan komen yang sering gue dapat sekarang adalah, gila dia gak kawin-kawin gak laku, hahaha. You know, oh dia udah tua ya sekarang, Luna tua gitu. Gini ya gitu ya, kita ini selebriti nih, kita bukan patung Madame Tussauds yang gak mungkin tua. Right. Jadi of course kita manusia yang berproses juga. Sampai kapanpun gak ada selebriti yang selamanya muda. Unless dia waktu muda dia mati. Ya udah kita kenalnya waktu dia muda doang gitu. Betul. Dan berproses menjadi orang yang lebih dewasa dan menikmati dan berproses dan mengalami kita menjadi lebih tua, itu privilege yang luar biasa. I think we need to embrace, own it gitu. Dan aku sangat merasakan bahwa semakin aku tua, kok aku semakin secure dengan hidup aku gitu loh. Jadi pada saat komen-komen negatif itu menyerang aku nggak marah gitu loh. Karena aku tahu orang-orang yang komen seperti itu, orang-orang yang nggak paham. Mereka belum nyampe di mana kita, dan kita udah nyampe, dan itu privilege yang luar biasa. So good. Ya. Jadi pada saat aku down, aku lihat di kaca gitu, aku tos sama diriku sendiri, gila lo keren banget. Come on gitu. Kalau bukan diri kalian yang high five diri kalian sendiri, ya siapa lagi gitu loh. Oke, mungkin orang tua kalian gitu. Pasti orang tua akan selalu mencintai kita. Tapi kalau kita lagi down, orang tua kita atau teman-teman kita, sahabat kita mau ngangkat segimanapun juga, kalau tidak datang dari dalam diri kita sendiri, itu nggak akan lift your mood gitu loh. Jadi ya memang ada momennya naik turun, sampai detik ini juga aku kadang-kadang suka nggak pede kok. Tapi di titik terendah aku selalu yang inget gitu. Dulu aku pernah mengalami hal yang lebih gila daripada sekarang. I survive. Oh, ya udah, ini pasti akan lewat. Besok aku tuh selalu ingat gitu. Kalau aku lagi kayak capek, aku lagi hari ini capek banget ya Tuhan. Oke. Besok pasti kayaknya lebih enak nih. Besok gue senyum nih kayaknya. Besok gue ketawa nih. Oke, nggak apa-apa deh hari ini gue nangis gitu. Ya udah dijalanin aja, sabar aja. Ya hidup itu akan terus begitu. Hidup itu akan penuh masalah, penuh dengan hal yang membuat kita jatuh dan bangun, ya kita jalanin aja gitu. So last question dari gue, definisi sukses buat seorang Luna Maya itu apa? Ini susah banget ya pertanyaannya ya. Apakah lu udah sukses atau apa sebenarnya sukses menurut seorang Luna Maya? Sukses dalam artian apa? Ini namanya sekolah sukses, ya. Bu. Jadi iya juga ya. Sukses itu kan artinya bisa macam-macam ya. Ada orang yang ingin bilang dia sukses pada saat dia udah financially free. Jadi metriknya adalah uang. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu. Boleh cerita sedikit? Mungkin 2-3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya, sebelum COVID lah. Sukses menurut seorang Luna Maya adalah gue pengen bebas dari masalah finansial. Tapi 5 tahun kemudian Luna Maya tuh bisa berubah juga pandangannya. Ternyata sukses adalah di mana kita masih sehat, bebas melakukan apa yang kita ingin lakukan dengan penuh kesadaran dan bermanfaat bagi orang lain. Come on. Ya. Gitu loh. Aku tuh takut banget sakit. Kenapa aku takut sakit?
aku lihat banyak teman-teman aku yang seumuran aku udah mulai ada yang ini, ada yang itu. It makes me really sad gitu loh kayak. Dan aku takut. Mungkinkah aku next gitu kan? Coy gitu kan. Jadi what I'm trying to do, aku pengen jaga diri aku sebaik mungkin. Supaya aku gak sakit. Aduh doain aku ya. Dan aku doain supaya sehat selalu ya. Amin. Ternyata being healthy lebih dari segalanya. Kita bisa berkumpul dengan orang yang kita sayangi. Kita bisa melakukan bebas. Kita mau traveling. Kita mau bekerja. Kita mau kumpul dengan teman. Kita mau belajar di sekolah sukses. Rasanya enak gitu. Bayangin dong, ada teman-teman kita yang sakit, yang apa, mau ngapain aja susah. Jadi menurut aku, being healthy is a true success. Is a true success. Karena kita bisa mengerjakan apapun pekerjaan kita dengan sangat baik. Dan kita akan lebih sukses lagi nantinya. Amin. Apapun goal kita gitu. Jadi body and mind harus sehat dulu untuk mencapai bigger goal. Gitu loh. Amin. Amin. Dan itu dia murid-murid sekolah sukses. Ini dia mentor kita Luna Maya. Thank you so much Lun. It was a really fun event. I had so much fun tadi sama Daniel di stage dan mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dan keren banget. Thank you.